sobat Jalan Desa Traveler. Kita bersama kembali ke channel Jalan Desa Traveler. Kita ada di desa Senden. Di mana itu? Ya, mari kita jalan aja. Ya, kita sekarang ada di peternakan Guinepik Yogyakarta atau Marmudias Yogyakarta. Kita udah janjian dengan Mas Cahyo. Ya, langsung saja kita let's go. Langsung aja. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Nah, ini adalah Mas Cahyo. Ini adalah peternak yang ada salah satunya di Marmudias Jakarta. Mari kita langsung aja. Ya Mas ya? Ya, langsung jalan. Halo, kita sudah di depan dari rumah Mas Cahyo yang punya peternakan. Kita langsung tanya-tanya aja masalah gimana sih awal-awalnya dan semuanya serba-serbi Guinepik. Oke, selamat Mas Cahyo. Gimana Mas Cahyo? Awal mulanya itu bagaimana sih bisa ambil Guinepik ini? Awal mulanya sih ini berawal dari kelinci ya. Karena kelinci itu saya banyak mengalami kendala, terutama untuk pergantian cuaca itu dia sangat rentan sekali, sehingga saya beralih ke Guinepik karena Guinepik sendiri itu lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Oke Mas, ini sejak tahun berapa Mas Cahyo ini memulai dan bagaimana sih progresnya sampai saat ini? Saya memulai peternakan Guinepik ini dari 2006 sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut Mas. Untuk pemasaran peminatnya itu ini kan masalahnya hobi, jadi kalau yang hobi ya pasti ingin membeli seperti itu. Oke, tadi kan sudah ditanya semuanya Mas Bang. Sekarang ini jenis-jenisnya di Marmudias Yogyakarta ini apa aja sih Bang? Banyak sekali ya Mas. Marmudias sendiri itu jenisnya banyak sekali. Yang ada di peternakan Marmudias Yogyakarta ini kurang lebih ada 5 sampai dengan 7 jenis. Salah satunya adalah ini adalah alpaka. Ya, alpaka. Dia memiliki bulu yang ikal. Kemudian dia memiliki jambul di atas kepalanya. Ini jenis alpaka. Kemudian yang ini Mas. Yang ini jenis Peruvian. Jadi dia memiliki 2 roset di bagian belakang, kemudian bulunya dorong ke depan, dan ini juga mempunyai jambul di atas kepalanya. Kemudian ada lagi jenis Texel. Nah ini Texel. Ini yang bulu keriting ya. Itu jenis Texel. Ini keritingnya keriting alami Mas, bukan keriting nggak di salon ya? Nggak usah di salon, jadi nggak usah di roll gitu bisa. Nah terus ini ada lagi Mas. Udah memang cantik ini dari sana. Ini jenis coronet. Dia memiliki 1 roset di atas kepala. Ya, termasuk jenis bulu panjang juga. Kemudian ada lagi ini jenis coronet ini. Rambutnya panjang hitam. Ya, banyak warnanya, bisa banyak Mas. Kalau yang ini jenis American. American. Ya. Jauh ini sekali. termasuk jenis bulu pendek. Ya. Terus ada lagi ini jenis silky. Kalau jenis silky ini dia tidak memiliki roset atau unyeng-unyeng, jadi bulunya lurus panjang ke belakang aja. Kemudian ada lagi ini Mas. Silky. Ya. Banyak sekali. Ini ada lagi jenis Abyssinian. Jadi dia memiliki roset atau unyeng-unyeng ini banyak di seluruh tubuh dia secara acak. Iya. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir ini ada jenis Seba. Kalau Seba hampir mirip sama kayak ini ya, kayak Peruvian. Cuman dia memiliki dua roset di bagian belakang, kemudian nanti di samping tubuhnya ini ya seperti ini. Di bagian depan ini juga ada rosetnya. Jadi dia acak, cuman dia termasuk jenis bulu yang panjang seperti itu. Nah, ini sudah terkumpul semua di atas ini ya. Berarti totalnya ada hampir 8 Iya, jenis ya di iya, sini. ini hampir 8 jenis. Oke Mas, keren sekali. Iya Mas, ini Bang, setelah tadi kita tahu semua jenisnya, kan? Jenisnya sudah kita tahu semua. Terus bagaimana sih Bang ini untuk perawatannya? Bagaimana? Apakah satu jenis beda dengan yang lainnya? Nah itu gimana sih Bang? Untuk perawatannya ini kan guinea pig banyak jenisnya ya, ada bulu panjang dan juga bulu pendek. Nah, itu biasanya yang paling susah itu bulu panjang karena dia rawan untuk gimbal. Cuman kembali ke kitanya sendiri, yang penting sering dimandikan aja, 1 minggu paling enggak ya dimandikanlah 1 kali ya. Kemudian kalau yang bulu panjang itu harus disisir biar tidak gimbal. Nah, sewaktu-waktu terjadi gimbal gitu harus disuir, jadi jangan digunting kalau bisa, karena memang keindahannya itu kalau bulu panjang ya di bulu panjang, kalau pendek di bulu pendeknya. Seperti itu. Nah tadi kan Bang, terus yang selanjutnya ini Bang, kalau kena sakit atau gimana itu bagaimana sih Bang penanganannya? Untuk penanganannya sendiri biasanya ini rentan terhadap skabis ya. Jadi skabis itu semacam jamur, itu biasanya menempati di bagian telinga dan juga di kaki. Nah itu penanganannya biasanya saya menggunakan obat ini Wormectin. Jadi disuntikan di bawah kulit ya, sebanyak 0,02 mili aja. Kemudian ini untuk obat dalamnya. Untuk obat luarnya kita bisa menggunakan bawang putih yang ditumbuk, karena itu kan mengandung antioksidan gitu, jadi bisa untuk dimanfaatkan untuk membasmi jamur seperti itu. Kemudian ada obat lain seperti misalkan kita ini beberapa ada Limoxin, kemudian ada Sulfastrong, kemudian ada lagi ini Medoxil. Beberapa obat yang saya gunakan di sini. Kemudian ada juga obat merah ya. Terus ada rebung, ini untuk diare dan kembung, bisa menggunakan rebung ini. Ya, itu aja Mas. Berarti untuk mendapatkan obat-obat itu Bang, gimana kita beli? Untuk mendapatkan obat-obat ini tuh biasanya di toko peternakan sudah tersedia. Ya. Jadi kita tinggal bilang aja ke penjualnya mau obat yang apa gitu Mas. Mungkin di pet shop Iya, juga di banyak pet ya. shop malah lebih biasanya lebih ada. Berarti mudah sekali berarti Iya, ya Bang mudah ya. sekali. Nah ini kan semua tadi udah semua Bang ini Bang. Terus ini untuk siklusnya ini bagaimana sih Bang? Siklusnya beranaknya berapa? Terus caranya pengawinannya ini mudah atau sulit sih Bang? Oke. Untuk siklus perkembangan biakan ya berarti ya. Untuk perkembang biakannya kita misalkan mau ini mengawinkannya, kita bisa campurkan antara jantan dan betina dalam satu kandang. Yang pasti diusahakan jantan dan betina itu memiliki umur yang sudah cukup, yaitu misalkan jantan udah umur 4 bulan, kemudian yang betina itu kalau bisa lebih tua dari jantannya ya, umur 5 bulan. Nah biasanya sih kalau saya sendiri itu di umur 6 bulan, karena untuk mencegah ini ya terjadi kecacatan lahiran, jadi biar cukup umur kandungannya juga seperti itu. Kemudian apalagi Mas? Siklusnya Bang? Kehamilannya Siklus berapa? kehamilannya itu kalau guinea pig itu biasanya 2 bulan. Tapi tergantung dari jumlah anak yang dikandungnya sendiri. Misalkan anakannya itu lebih banyak, dia mengandungnya akan lebih lama seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan lahirnya kapan. Gitu aja Mas. Iya berarti cukup cepat banget jadi Bang. Iya. Tahu-tahu beranak. Tapi terus uniknya jadi ini banyak. Mas, uniknya kalau guinea pig beranak itu dia langsung memiliki bulu gitu. Jadi dia langsung bisa lari-lari sendiri.
Beda kalau sama kelinci. Kalau kelinci itu dia itu belum memiliki kulit gitu mas. Jadi uniknya di situ dia begitu lahir langsung bisa makan kok. Oh berarti langsung mandiri ya? Iya mandiri. Langsung bisa jalan, langsung bisa makan. Iya. Oke nih bang, yang terakhir ini bang, yang last ini. Terus berapa sih harganya bang? Terus bagaimana sih pemasarannya? Seperti itu kan? Untuk harganya sendiri itu bervariasi ya mas, tergantung dari jenis guinea-pignya sendiri. Untuk Amerikan di sini dari harga 250 sampai dengan ada yang 1,5 juta per ekor. Kemudian untuk alpaka itu mulai dari 750 sampai 1,7. Kemudian ada lagi coronet yang memiliki roset di kepala itu, yaitu mulai dari 750 sampai 1,7. Kemudian ada texel untuk yang jantan itu 1.250.000. Untuk yang betina antara 1,5 sampai dengan 3 juta bisa juga mas, jadi tergantung warna dan juga coraknya. Kemudian yang paling agak mendingan itu ada jenis Abyssinian, itu harganya 250 sampai dengan 350 per ekor. Kemudian apalagi ya, kemudian silky itu mulai dari harga 350 sampai dengan 1,3 juta per ekor. Ya. Oh berarti ini cukup mahal sekali ya bang ya, untuk penghobi-hobi. Ya cukup mahal juga mas, lumayan sih. Ini kan juga tergantung hobi, jadi kita misalkan mau beli yang mana harus sedia budget yang sesuai juga. Oh iya benar sekali, ada yang budget kecil, ada yang budget besar jadi, kan. Iya. Ngomong-ngomong ini dari Kue Pik Yogyakarta ini, dari Marmudia Yogyakarta ini pernah ngirim kemana aja sih bang? Di Indonesia atau kemana gitu bang? Iya. Kebetulan dari Marmudias Yogyakarta ini pengiriman sudah ke seluruh Indonesia ya mas. Iya. Paling jauh itu sampai di Banjarmasin, kemudian pernah juga di Palembang, kemudian Bali. Nah itu yang di beberapa di luar kota. Kemudian kemarin sampai di Timika juga. Terus dari untuk wilayah sekitaran Pulau Jawa itu paling banyak di Jakarta Kota, kemudian ada di Surabaya, kemudian ada di Bandung, pernah juga sampai di Malang, Semarang dan juga Solo. Jadi pengirimannya insya Allah ke mana aja bisa. Siap kami layani. Berarti seluruh Indonesia Ya, siap seluruh semuanya Indonesia ya bang siap. ya. Ah ini bang, semuanya sudah abang ceritakan semuanya. Nah ini harapan apa sih bang untuk kedepannya untuk Guinea-Pig ini, atau harapan dari Guinea-Pig Jogja sampai dengan Guinea-Pig seluruh Indonesia? Harapan dari Guinea-Pig Jogja sendiri sih ya, Marmudias Jogja sebenarnya berharap masyarakat itu lebih mengenal berbagai macam jenis Guinea-Pig. Jadi tidak membeda-bedakan antara Guinea-Pig kok harganya segini dengan segini, tidak, karena semua sebenarnya sama mas, cuman tergantung ini aja jenisnya dan juga hasil dari impor itu, jadi harganya bervariasi. Kalau ya itu aja sih mas harapannya mas, yang penting masyarakat bisa lebih mengenal dan lebih akrab, karena ini sifatnya jinak meskipun jarang dihandle, jadi dia tetap jinak. Beda dengan peliharaan lain, mungkin harus dihandle, sering dihandle baru dia bersifat jinak. Ini ya, kalau ini aman juga buat anak kecil gitu mas. Nanti masnya bisa kalau pulang mungkin bisa membeli mas. Ya tentu saja nanti saat pulang pasti mas, pasti. Nah ini untuk mas, misalnya kita ini kan nggak cuma dari Jogja aja kan mas, yang gemar seperti ini seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga banyak mas seperti ini. Nah ini untuk kontak personnya sih mas, untuk di sosmednya, untuk alamat di Yogyakartanya, untuk di mana aja itu kontak personnya di mana aja sih mas? Kontak person bisa di HP saya, bisa SMS atau WhatsApp atau telepon di 08183299897, kemudian di PIN BBM itu 5C563 5F6. Ya, situ aja mas. Kalau
misalkan di Jogja sendiri itu bisa langsung COD bisa. Mau diantar juga bisa, tapi ada ongkirnya ditanggung pembeli. Jadi kami cukup menyiapkan packingannya aja, kemudian marmut hiasnya dan juga makanan. Kelebihan dari kami ini misalkan terjadi resiko kematian di pengiriman akan kami ganti hewannya seperti itu. Nah, untuk sosmednya masih Mas, untuk FB, terus Instagram, YouTube itu di mana aja sih Mas? Untuk Biar teman-teman juga FB, tahu. Facebooknya bisa di Cahyo Agus Febri atau juga Cahyo Agus. Kemudian untuk Instagramnya bisa di Marmudiasika atau juga Cahyo Agus 10. Kemudian apalagi YouTube-nya di Marmudiasika. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Itu kata-katanya semua kita ngobrol-obrolannya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dari sobat jalan-jalan desa traveler nanti terbantu semuanya, bahkan dari Yogyakarta maupun dari seluruh Indonesia. Ya, Oke, selamat Mas Cahyo, terima kasih. Salam sukses selalu Mas. Semoga sukses selalu Mas ini. Oke, sobat jalan desa traveler, kita sudah dapat informasi semuanya. Dapat gimana jenis-jenisnya, ini namanya apa, gimana cara beternaknya, berkembang biaknya, dan bagaimana cara pemasarannya. Nah, ini the last episode ini. Semoga bermanfaat semuanya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat. Bye-bye di next episode lagi.